enak ya jadi leader ya. Tinggal nyuruh-nyuruh doang, terus nanti menikmati hasil, misalnya gak sesuai tinggal ngomel. Oke. Dengan kita di sini dan kembali lagi bersama BTL Between the Lines, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol podcast di sini. Ini topiknya selalu menarik ya. Guys, hari ini menarik nih, spesial nih, guys. Spesialnya apa tuh? Karena pakai telur mata ceplok. What? Wah, karet hijau. Salah ngomong telur ceplok. Kok telur mata ceplok? Aneh. Kalau mata ceploknya gimana konsepnya nih? Gak tahu, mata aku ngebak. Jadi putih, bola matanya kuning gitu. Iya lagi. Lihat tapi kan lo ceplok kan gitu. Terpujilah yang kuning di antara yang putih. Woi. Ush. Seperti belakangmu. Woi, betul. Kayak belakangku ini. Guys, ada kuning, ada putih. Biru ini anggap aja daun bawang. Gak nyambung ya. Speechless, otakku sampai gak bisa mikir, sampai kaget. Otakku kayak semua di otakku, Demi kecil di otakku kayak hah gitu. Gak nyambung. Apa sih maumu? Oke, nah kembali lagi bersama kita di sini pembicara kita the one and only Kodeni Susastro. Lama-lama harus ada orang di sini ya selain aku ya. Waduh, nanti bakal ada. Nah, siapa tuh? Nah, makanya kalian nantikan episode-episode berikutnya. Ya, oke, guys. Hari ini kita spesial. Nah, kembali lagi kita yang tadi aku ngomongin. Hari ini kita tuh spesial karena di episode kali ini itu tentang leadership series. Ada series baru nih. Ada series-seriesen sekarang. Yoi. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kayak kan bingung gitu loh, kayak blibet lidah. Nah, kalau seri kan jelek ya. Serimu piro serimu? Ngono. Seriku 0001. Kayak barang aja. Nah, kayak barang hari ini. Nah, episode ini spesial, kayak dimana kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana POV dari seorang leader, terus kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana memimpin sebuah entah komunitas atau organisasi apapun, kelompok apapun. Kok jadi seperti itu? Oke. Menarik kan, tapi justru gitu kan menarik. Wah, briefingnya ya. Tidak sesuai briefing. Oke, lanjut. Sangat surprising sekali. Oke. Pas lagi ya guys, ini kita langsung udah didak. Aku cuman ngobrol sama Kodeni kayak, kok hari ini tentang leadership series. Wih, mantap yo. Oke, kita langsung record, gak ada briefing. Ya ampun. Ini bener-bener cepet guys. Siap-siap go. Siap-siap mental. Siap. Harus tetap siap. Selalu siap. Ya mau ya apa? Sudah di-record. Masa pulang. Nah, oke, mungkin ini aku bakal cerita POV ku lah ya. POV ku aku melihat beberapa leader-leader. Nah, leader-leader ini kan macam-macam. Mungkin bisa koko, bisa mungkin leader dari kelompok lainnya, ya dari community, ya dan lain sebagainya lah. Gitu. Ya. POV ku aku melihat seorang leader itu kayak ya apa ya, ini nggak ada menyindir pihak manapun, cuman aku ambil in generalnya yang sering aku lihat. Cuman
biasanya yang aku lihat seorang leader dalam sebuah kelompok itu kayak enak gitu loh. Enak ya jadi leader ya. Kayak dia nih nggak lalu ngapa-ngapain gitu loh. Terus kayak apa ya? Enak, kayak ngomongmu gitu loh. Nah, ngomongmu itu kayak ya enak, udah langsung kayak itu satu tusukan buat hatiku kayak gitu langsung kayak gitu langsung. Makanya aku ngomongin generalnya gitu kok. Soalnya kayak Iya. Cuman setiap kali ngomong enak, itu langsung kayak langsung mukul. Ya gitu. Oke, kita ralat kalimatnya di luar dari Koko. Kita ralat di luar dari Koko. Ya, kita ralat. Soalnya kayak saya cukup tahu POV-nya dari Koko. Gitu. Jadi ya kita exclude-kan dari kodenya. Oke, lanjut dulu. Ya, yang sering kali aku temui adalah Ya. leader itu enak. Kayak Ya memang. nggak lalu ngapa-ngapain Makan gitu. gratis. Oh ya semua itu pokoknya enak loh kayak ini tinggal nyuruh toh. Oh ini loh kamu tinggal ini kamu gini ya wes tinggal. Biasa gitu. ada aku pernah kayak contoh ya dalam satu organisasi gitu ya. Aku minta tolong ini ya kerjaan lo gini, ngasih tugas itu banyak. Terus gitu kayak dia langsung tinggal, wes ya tak tinggal ya lo, kok gitu, enak banget lah, tinggal nyuruh doang. Terus nanti tinggal menikmati hasil kerja, misalnya hasil kerjanya nggak sesuai dengan ekspektasinya, tinggal apa, ngomel. Ini lo gak sesuai, gini, ya apa ini? Aku mintain gini. Nah, misalnya hasilnya bagus, oh ya, wes, udah, gak ada lebih lanjut. Paling ya, oh ya, thank you itu pun kadang, kadang gitu. Paling kayak, oh ya, sip, wes, selesai. Kayak apa pula ini gitu. Kadang ngerasa kayak enak ya jadi leader ya, kayak tinggal nyuruh doang, terus nanti menikmati hasil, misalnya gak sesuai tinggal ngomel. Oke. Nah itu in generalnya gitu kok. Ya. Cuman yang mungkin kita penasaran lah, yang nonton juga penasaran sebenarnya privilege dari seorang leader itu kayak gitu guys. Wah, saya ada ngomong privilege, apa kita semua buat komunitas. Enak sekali ngomong privilege gitu ya. Loh, ya makanya kan kita ngomongnya in general kok. Kita bahasanya in general. Ya generalnya kan privilege. Sering kali kita lihat kayak, privilege-nya begitu ya, kayak tinggal nyuruh doang. Privilege. Ya, salah satunya kan orang nurut ya pasti ya. Orang pasti nurut. Ini ngomong privilege ya tanpa konteks ya nih. Privilege tanpa konteks. Jadi maksudnya ya jangan kayak nggak segampang itu. Enggak, ini kan privilege sebut gitu. Ini cuma sebut tanpa jelaskan gitu kan. Nah, jadi ya privilege-nya mungkin disayangi banyak orang kayak gitu. Juga dibenci banyak orang itu privilege. Gitu. Privilege kan. Kan kalau kamu dibenci, kamu tuh mereka itu jadi clipper kita. Iya kan dijelek-jelek di sosmednya mereka atau kadang itu haters itu followers yang sejati katanya gitu. Dulu pernah seperti gitu, kayak followers sejati itu adalah atau intinya followers yang paling love itu haters katanya. Saya nggak langsung kayak memanfaatkan juga ya. Iya kayak black campaign kan anggapannya itu satu nih kan gitu. Nah terus enaknya itu mungkin dapat berkat secara jasmani, misalnya ada orang yang ingin berbagi gitu misalnya, itu privilege berikutnya. Terus misalnya ngelihat mereka bertumbuh misalnya, ngelihat mereka sukses itu privilege. Tapi dan banyak sebenarnya privilege itu banyak, misalnya in beberapa waktu tidak kesepian gitu.
dalam beberapa season tidak kesepian, tapi ada jebakan leader namanya. Itu kalian bisa bahas di leadership lainnya lah. Gitu. Nah, jadi jebakan leader ini banyak, salah satunya kesepian, gitu. Lonely. Nah, itu perlu dibahas tuh nanti ada sendiri tuh, itu panjang tuh bahas itu. Gitu. Jadi kan pasti ada POV, terus juga ada pengalaman. Tapi kalau in general kita ngomong apa sih untungnya kita bisa happy karena kita punya lingkungan yang positif juga. Selama kita bangun lingkungan yang positif, jadi ya ketika kita mau berbaur pasti ya privilege ya kita dapat teman anak-anak muda, banyak generasi. Ya salah satunya yang mohon maaf ya mungkin katanya kurang bagus tapi disegani dan dihormati itu pasti dapat. Iya sih pasti. Ya terus privilege berikutnya adalah bisa mengekspresikan apa yang dari hati itu dijadikan di community gitu. Ada teman seperjuangan kayak gitu-gitu loh, maksudnya ada domba seperjuangan gitu-gitu. Banyak sih sebenarnya kalau kita mau privilege-nya sebenarnya banyak. Tapi ini tanpa konteks ya. Jadi benar-benar sebut gitu. Tapi kalau dengan konteks itu dibilang nggak ada untungnya. Kayak gitu. Dibilang itu ya itu kayak nutupin minus saya biar nol gitu loh. Kayak gitu. Maksudnya dapat sukacitanya dari ini, sakit hatinya di sini. Senangin di sini, sakit hatinya di sini. Capeknya di sini, senangnya di sini. Jadi kayak ya cuman tuh gali lubang tutup lubang gitu semacam. Tapi bukan tidak bahagia, jangan berpikir tidak bahagia ya. Kayak gitu. Ada namanya berkat rohani yang Tuhan taruh. Ya makanya jangan anti berkat guys. Berkat itu memang Tuhan kasih gitu loh. Itu berkat rohani itu yang sering kali dan ya jasmani jadi ya rewardnya itu bukan kebanyakan itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Kalau kita ngomong konteks ya. Maksudnya dengan benar-benar in real case sebenarnya lebih banyak dari Tuhan, kayak Tuhan kasih showing, Tuhan didik kita gitu, ternyata orangnya mencet, ternyata kita tuh bertumbuh secara nggak langsung, itu kan berkat-berkat secara jasmani tapi ya rohani gitu kan, dan ini berasal dari Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau kita ngomong tanpa konteks gitu. Tapi kalau kita ngomong dengan konteks ya ada ya tadi tak bilang tadi, cuma nggak bisa semua dalam bebarengan dalam satu waktu gitu, jadi kayak nggak surplus gitu loh. Gitu ya, ada seasonnya kita happy, ada seasonnya kita bobrok gitu kayak gitu. Nah sebenarnya kayak kepemimpinan yang cuman ngasih perintah itu melahirkan tim yang ya wes pokoknya melakukan karena takut ya contohnya kayak belakang ini perbedaannya salah ini bos gitu. Benar ya, apakah benar faktanya? Ya kalau Hivel percaya bahwa Tuhan itu selalu ngomong tentang teladan. Jadi memang tidak semua dimulai dari leadernya. Makanya itu di dalam leadership itu sebenarnya bukan. Nah ini susahnya dalam salah satu kesusahan dalam leadership itu bukan tentang manage atau nyari orangnya atau nyuruh orangnya sebenarnya, tapi yang susah adalah menurunkan api yang kita sudah punya supaya mereka punya api yang bukan ya kita bilangnya searah. Kayak gitu, sehingga ada tongkat estafet kepemimpinan yang kita bisa berikan, salah satunya lewat teladan. Kalau hari ini leadernya di atas dan duduk di kantor doang, nggak pernah sama sekali tahu yang di bawah. Ya aku tahu siapa orang leader punya kesibukan dan sangat sibuk. Ya apalagi yang juga bisnismen karena harus menghidupi komunitasnya misalnya. Nah itu nggak gampang, aku tahu. Aku juga begitu soalnya. Tapi ketika kita nggak terjun di bawah, ya kita nggak tahu apa yang menjadi permasalahan utamanya dan apa yang menjadi permasalahan di setiap pelayannya misalnya, di setiap jemaatnya, di setiap sektor gedungnya misalnya. Ya gitu. Kita cuma tinggal report. Kalau tiap kali kita nggak tahu juga. Tapi ya kembali lagi bahwa ya apa caranya? Berarti yang paling benar itu adalah bagaimana kalau kita bisa turun, kenapa kita nggak mau turun? Kalau daripada kita memaksa dia mengerti api ini kita, kenapa kita nggak tunjukkan api ini kita gimana? Kayak gitu. Tapi akan jauh lebih capek. Karena ya langsung turun gitu. Ya. Ya apa ya? Sebagai leader sendiri tugasnya kan banyak.
sebagai leader sendiri. Nah, apalagi ditambah dengan turun terjun gitu kan langsung lebih banyak. Bener. Kalau nggak mau capek nggak usah jadi leader. Wah. Ya leader dimanapun juga sama. Apalagi komunitas, leader komunitas itu di mana egonya itu harus ditekan setengah mati. Kayak gitu. Salah satu kesulitannya tuh egonya ditekan, dan aku dulu tuh dengan sukacita pengen jadi gembala. Gitu. Dari leader atas evil ini kayak gitu kan. Nggak segampang yang kita kira kok guys. Jadi sama bahwa kalau kita ngomong capek, ya pasti capek. Tapi capekmu. Jadi sebenarnya gini, ya. Jadi kalau kita ngomong mana yang benar di atas atau di bawah, sebenarnya kalau kita ngomong ada namanya momen. Sebenarnya momen sih. Ada momen di mana kita di atas. Maksudnya kita memang koordinasi karena kita lagi sibuk. Tapi kalau bisa kita turunkan api juga gitu loh. Nah, sih jadi problem adalah gembalanya turun tapi tidak menciptakan regenerasi sama kayak gitu. Tapi juga demikian sama, kadang dia di atas tapi dia menciptakan regenerasi kayak gitu. Nah, contoh menciptakan regenerasi ini maksudnya adalah bagaimana kita tularkan api. Oh, sistem komunikasi Hivel seperti ini. Mulai dilibatkan hal kecil kayak gitu. Tiba-tiba dipegangkan suatu program atau divisi atau departemen kayak gitu. Lama-lama naik jadi orang tangan kanan kayak gitu loh. Jadi maksudnya bahwa ada orang, jadi kita bisa tularkan secara tanda kutip teori tanda kutip, terus dia belajar, kita kasih wejangan, dia belajar, tapi nggak sih semua orang ya, kenapa kita nggak beri teladan aja kayak gitu loh. Karena aku di dalam pekerjaan pun as a leader pun dalam pekerjaan juga sama, bahwa kalau kamu pingin bawahanmu benar, ya tunjuk ya apa yang menurutmu benar. Kamu marah karena dia itu lambat, tunjuk yang nggak lambat gimana. Tapi ya seorang leader harus iya, jangan nyocot gitu loh, intinya jangan nyocot gitu. Akan hal kecil pun ya hal kecil pun makanya ketika Hivel pun memulai sebuah departemen, termasuk kalian juga kan di BTL, aku selalu kasih spend time 1 jam untuk memberikan pengarahan secara rohani lebih banyak. Baru setelah itu koordinasi secara, dan di situ sebenarnya hal yang paling salah dalam leader adalah gini, dia nggak bisa menurunkan apa yang jadi pingin dan hasrat hatinya, sehingga bawahnya disuruh nerka sendiri. Itu kesel. Nah, yang seharusnya dilakukan ini ya tunjuk aku pengen BTL iki podcastnya seperti ini, harapanku seperti ini, kepinginanku seperti ini, cita-citaku seperti ini. Aku pingin BTL ini bisa jadi berkat gitu loh. Dan leader kan harus visioner. Leader kan harus mikirnya 7-8 langkah ke depan. 3 langkah sampai 8 langkah. Ada mid term sama long term gitu. Short termnya yang sekarang kita pikir. Tetapi kalau misalnya hari ini loh, kamu tak terjunin di BTL sekarang ini kita nge-record nih. Udah buat ya podcast, ya mana tahu, bingung, referensi nggak ada. Podcast kan bisa banyak macam jenis. Podcast kan caranya juga banyak. Suatu saat kita bakal ada offline, bukan? Gitu. Wah, jadi spill. Oh iya, nggak apa-apa. Biar dia semakin menunggu-nunggu kapan offline gitu kan? Cakep. Kayak gitu loh. Sama. Kayak gitu loh, bahwa apa yang jadi kerinduannya gitu loh. Itu harus bisa menurunkan apa yang jadi maunya, karena maunya ini banyak. Maksudnya arah fokus itu banyak. Contoh kamu buat program berbagi kasih bisa ke panti asuhan ini bisa ke panti jompo, ke panti anak, ke panti apa. Naik bilang panti aja pokoknya, terus giliran datang jelek semua, dibuang dokumennya. Ini dikira aku dukun iki pelayanan tak belajar jadi dukun sih. Nggak kan? Iya gendang. Loh tentu kita harus sebagai pelayan harus exploring sendiri, harus cari tahu juga apa mau leader kita. Selera leader kita seperti apa, of course. Iya. Cuman kok semuanya ya gendang gitu loh. Gendang, lalu leader lagi apa tuan tunjuk kayak ongkang-ongkang makan hosting gitu kan. Aduh. Enggak kan?
gitu loh. Wah, nggak bisa, bahkan minimal itu bisa kamu serahkan. Ini loh kerinduanku, ini loh mauku, kayak gitu loh. Aku pingin anak-anak misalnya sistem Hivel itu harus dapat HAP, hak asasi pelayanan. Oh sistemnya nggak boleh gini, harus aktif neguri, harus aktif ngasih nanem apa namanya api, value rohani, kayak gitu. Dasar yang kuat, percuma orang bisa pelayanan dasar kuat ya black heads kalau bahasa Jawa nih, kayak gitu. Ya amburadul gitu, tetap aja kan berantakan gitu loh. Ya menuainya bisa 20 tahun lagi, dan ketika sudah sampai di 20 tahun, 10 tahun nggak bisa dirubah karena sudah sistem atau culture. Ya, culture-nya memang mereka kelihatan pelayanan tapi hidupnya rusak. Ya culture susah dirubah gitu. Makanya Hivel ini pelan, dilo-ilono pelan, tapi kita terus bergeraknya pelan-pelan tapi pasti. Kita siapkan siap hati. Gitu. Memang kalau dari aku memang pengen cepet-cepet, pengen gitu. Saya ayo yang cepet, ayo departemen lagi gitu. Kita besarkan Hivel misalnya. Tapi kalau hari ini tidak ada pentolan-pentolan yang benar-benar bisa kuat apinya, kalau bicara aku udah meninggal gimana? Kan apinya nggak bisa turunin lagi. Kalau yang pentolannya udah meninggal semua gimana? Nah itu, jadi maksudnya bahwa nggak bisa kita ngomong apakah ini benar atau salah. Dua-duanya kadang kita harus memberikan dia itu bekerja sendiri. Gitu. Kadang kita harus jatuh nyuruh dia, kamu turun sendiri. Ada kasus kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang baik dan benar, tapi tergantung bagaimana kita as leader melihat orang ini bisa cara didiknya seperti apa. Gitu. Tapi yang paling penting adalah leader itu harus mendidik. Jadi nggak bisa cuma dikasih pancing ini ada yang ngomong dong, kasih pancingnya, cara dia mancingnya salah. Kasih ikannya, jangan mancingnya nanti manja, salah. Kita kasih pancingnya, kita kasih ikannya sementara sambil dia belajar mancing, gitu loh. Oh. Apa gak makan wongnya, gitu loh. Iya. Jadi maksudnya kita tetap manjain dia sambil kita didik gitu loh. Gitu. Tapi kita didik dia untuk bisa mancing lagi, bukan untuk bertahan hidup doang, tapi bisa mancing lagi. Dan ini akan jadi berkat buat yang lain. Diberikan cara yang sama. Apa hari kamu bekot ini dikasih ini, Messi kayak kamu makan 2 hari ya, sisanya cari sendiri gitu. Kayak gitu. Terus sambil diajari cara mancingnya, ditemani gitu. Di in charge. Tanda kutip dimanipulasi tanda kutip gitu. Itu otaknya yang dari jelek, yang rusak, yang aneh dimanipulasi jadi baik gitu loh. Anggapannya gitu. Meskipun katanya nggak tepat kata manipulasi ya, tapi ya kembali ke situ lagi bahwa ya kalau kita ngomong leader tuh gimana? Ya leader harus turun. Kalau nggak turun ya nggak tahu gimana cara. Nanti akhirnya bisa salah paham sama fellow leadernya. Melenceng. Repot loh melenceng ini. Ya gitu. Iya. Ya berarti intinya adalah ya ndak ada yang ndak ada kayak mana lebih penting memberi perintah tok atau turun tok gitu ya tergantung momennya lah ya. Momennya di manage gitu. Jadi tapi jauh lebih baik kita turun terlebih dahulu karena kita pelayan. Kita harus ingat kita serving gitu loh. Kita tunjukkan dulu ya. Jadi iya, kita bukan memberikan perintah, tapi kita melayani kan. Kalau di waktu ini kita harus melayani lepas title kayak gitu. Kalau memang dibutuhkan. Kalau memang kita jadi ya maksudnya kita harus lepas pakai title kita guys. Kita pakai terus titlenya gitu. Kita melayani loh, bisa gitu loh masalahnya. Nah, ngomong-ngomong soal pas title, berarti orang yang kayak suka nyuruh-nyuruh doang itu takut kehilangan kayak harga dirinya atau istilahnya wibawa gitu. Ya kayak OKB gitu loh, kayak OKB orang kayak baru. Ya gengsinya tinggi loh, kayak aku ini. Loh, kayak misalnya tiba-tiba kamu dikasih uang misalnya 9 miliar gitu.
Ya apa kok langsung kaya. Langsung kayak ayo tunjuk beli. Itu kayak refleks dari sebuah manusia, seonggok manusia maksudnya. Jadi kayak dari aku ya selalu ngomong kayak ya apa ya, kayak ketika kamu bilang gitu juga ya ada benernya gitu. Tapi ya maksudnya kembali lagi bahwa itu kayak OKB, orang yang dapat title cuman apa ya, ngerasa title itu sepenting itu sampai nggak boleh dilepas gitu kan, harus dipakai terus sampai ke rumah bahkan kayak gitu, sampai kemana-mana gitu kan. Sedangkan banyak pendeta bahkan banyak orang tuh melepas title-nya kalau nggak digunakan. Sama dengan Hivel juga, kalau aku nggak pakai ya nggak seperti itu. Oh, satu-satunya kata yang sering tak aku hilangkan dalam kamusku adalah leader. Jarang ngomong leader, kalian bisa buktikan aja kalau nggak dipakai title-nya. Dapat apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, kalau kita sudah ngerti bahwa title leader itu sebagai fungsional bukan esensional, ya udah kita kan paham gitu loh. Fungsionalnya apa? Ya untuk memajukan apa itu Anda buat, itu Hivel kan gitu. Untuk buat orang itu semakin nurut sama kita, bisa satu visi dengan kita kan gitu. Nah kalau cuma untuk biar kita ambil minum gitu, aku leadermu misalnya gitu, dia balik gini akhirnya manipulate gitu loh, aturannya dimanipulasi gitu loh. Nah susah itu cuma orang-orang KKB aja tapi versi title. Nah kalau kita apa ya, mungkin aku nanya dari dua POV ya. Kalau jadi bawahan, kalau misalnya kita ketemu seorang leader yang kayak gitu ya gimana dong kok? Kok enggak sih harus ngapain nih? Masa nurut mulu ya? Ya kembali lagi, selama memang Tuhan naruh itu di hatimu, memang kamu di tempat itu, di komunikasi itu, ya terus berkaryalah gitu. Kalahkan dengan karya. Namanya orang ego itu bukan berarti nggak bisa berubah kok gitu. Orang OKB, anggapannya OKB lah ya gitu. Nah itu apa namanya ya, kayak misalnya PTB gitu ya, punya title baru gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, punya title baru gitu, ya udah, orang-orang yang baru punya title baru ya pasti kan ingin menggunakan semua otoritasnya. Kalau yang kayak Koko kan nggak mau sebagai otoritas gimana kayak gitu loh. Ya nggak diperlukan, ya nggak usah, ngaku juga sibuk kerja kok, ngapain harus sok-sokan nyuruh biar kata leader gitu, pakai jas sekali gitu loh. Ya maksudnya kembali lagi bahwa ketika kita sebagai bawahan, kita sebagai pelayan, ya selama itu kita melakukan untuk Tuhan dan pendeta itu atau siap leader itu tidak sesat, ya sabar. Kalau memang Tuhan masih taruh itu di hatimu. Tapi kalau Tuhan ngerasa kayak oh iya Tuhan ngasih kayak oh iya kamu apa kayak Tuhan kasih alarm kayak nggak apa-apa pindah gitu loh, ya silakan. Mungkin kamu nggak cocok dengan gaya kepemimpinannya, karena setiap orang tuh punya gaya kepemimpinan dan itu nggak salah. Ya setiap orang kan pasti punya tuh, striknya seberapa, toleransinya seberapa. Kalau nggak cocok ya udah, antara kamu nggak pelayanan atau kamu pelayanan tempat lain gitu. Nah, tapi kalau kembali lagi bahwa loh kok aku masih stay, ngerasa pengen stay, kok aku masih bertumbuh, ya silakan, tapi kalahkan dengan ya seperti itu bilang, doain mereka ya gitu. Ya maksudnya adalah beri yang terbaik betul. Ya udah, kamu disuruh, ya betul, kamu kan pelayan disuruh tuh, ngapain harus mikir oh dia leadernya harus turun, dan memang kamu pelayan disuruh-suruh. Tapi kan kadang ini generasi yang muda-muda, kita kan masih muda nih, kita masih 17 tahun, tenang. Bisa gitu. Waduh, kayak ini apa, samurai ya. Langsung penyok. Nah, tapi kayak generasi yang muda-muda gini kadang itu kayak begitu ketemu orang yang nyuruh dong gitu kayak aduh udah males, red flag gak mau langsung hindari. Nah seharusnya yang
apa ya, kayak kadang itu refleks gitu loh. Lah, kita harus gimana? Kadang kan juga nggak sadar. Ya, kembali lagi bahwa kamu di kantor juga disuruh-suruh, kamu di rumah disuruh-suruh, di sekolah dulu ya disuruh-suruh. Maksudnya di gereja bukan berarti nggak sih disuruh, gitu loh. Nah, iya kembali lagi bahwa kalau kita ngomong leadernya nggak mau turun, leader kan juga sibuk tapi sebenarnya kita nggak bisa ngomong dari dua sisi gitu. Jadi kayak ya kita nggak bisa tahu bahwa leader kadang-kadang kayak Tony enak-enak aneh para bahan misalnya. Ya mungkin itu fakta deh, memang fakta deh rebahan aja gitu. Tapi di balik itu kita nggak pernah tahu. Karena leader yang baik adalah pasti juga akan tanda kutip menyembunyikan beberapa kegiatannya untuk nggak membuat hambanya panik gitu loh. Itu kan lebih baik gitu loh. Ada part yang baik gitu, memang nggak baik, tapi nggak sepenuhnya baik gitu loh. Ya itu kembali lagi bahwa ya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, ketemu orang-orang dengan atasan yang ngerasa kayak alah nggak ambil kerja dan dia buka dia suatu saat kayak contoh nih aku dulu bikin poster, sekarang ada orang gitu yang bikin poster, ya aku tinggal ngoreksi, bahkan nggak ngoreksi ACC ini kurang ini, ya memang pada waktunya momennya ada regenerasi kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa ketika orang kerasa kayak refleks, kita cek dulu apakah kerjaanmu sudah benar belum. Itu nggak usah ngomong selumbar di depan mereka, balok di depanmu tuh panjang masih gitu loh. Bukan balok, cuman gini namanya panjang baloknya gitu loh. Jadi maksudnya kembali lagi kayak nggak usah ngomong respect dulu, kecuali kamu udah buat yang terbaik tiba-tiba dihancurin sama pestermu atau sama youth pestermu atau leader siapapun. Cuman nggak usah jadi ACC dirusak. Nah itu red flag, kita bisa bertanggungjawabkan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita disuruh gini, disuruh tuh di gereja, iya mas, kamu di mana nggak disuruh gitu loh. Ya iyalah mas, pasti dimarahi loh di gereja, bukan nggak bisa dimarahi gitu loh. Nih kita harus lihat dulu, kalau kita kelihatan nggak turun ya kenapa gitu loh. Jangan memang ada waktunya di mana leader tuh nggak turun, istirahat mungkin dia gitu loh. Ya memang mungkin lagi rest aja gitu, atau memang lagi fokus dengan mikirkan yang lain gitu loh. Tapi yang penting adalah perintahnya juga, dan itu udah pernah ada teladan gitu loh. Jadi sebagai leader harus juga memberikan teladan. Kok bisa ikut terjun langsung biar kasih tahu kayak gini loh apinya, kayak gini loh, kayak gini, sehingga ada orang pentolan sudah paham. Oh iya, kok ini cara kerjanya seperti ini, kok ini cara kerjanya seperti ini, kok ini, sehingga nanti orang ngomong oh iya kok ini sukanya kayak gini loh, kok ini sukanya kayak gini, kok ini biasanya gini gitu. Sehingga ya leadernya nggak usah lagi nih turun ke bawah kayak gitu. Tapi kadang gitu tuh susah nggak sih POV-nya sebagai leader ya, kayak oh ini aku memang harus turun, oh ini aku mungkin stay dulu. Kadang kayak kalau udah kadung gemes ya langsung turun. Oh iya, aku juga gitu. Tapi ya itu, ya nggak masalah. Kita turun pun harus tetap turun. Nggak bisa kita di atas terus nggak bisa. Gitu. Ini POV ku ya, maksudnya yang nggak tahu orang bisa ngomong lain nanti. Oh, udah gembala besar mungkin beda lagi ya. Tapi selama dalam komunitas leadership yang kecil menengah, ya mau nggak mau kita harus tetap turun. Kita harus tetap ngecekin mau nggak mau gitu loh. Minimal hadir gitu loh. Setiap apa yang memang dirapatkan gitu. Bisa koreksi, bisa tanya, bisa kepo gitu loh. Gitu. Tapi ya itu harus dari kita ini juga sebagai pelayan ya, kita ini pelayan gitu loh. Dan mau atasmu ongkang-ongkang nggak ongkang-ongkang kan harus diajari caranya, ya udah toh. Ya, ketika kita terlalu begitu gitu kan, rasa gereja itu holy dan sangat tidak apa-apa untuk berbuat salah gitu loh. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kayak gitu loh. Jadi seakan-akan kayak gerejanya tuh holy semua. Orangnya kok salah, enggak apa-apa, kayak bisa. Gitu loh. Salah soalnya urusannya nyawa. Nah iya, kok misalnya kalian salah mau palas dan ini, ya orang tuh wegah datang ke sana. Loh bukan karena kayak, loh berarti pilih-pilih enggak, siapa yang mau denger suara fals aku tanya. Sekali dua kali biasa wajar. Kok fals terus? Dalam satu part dua bar tiga bar ya pak, iya kan maksudnya tetap melayani dan belajar gitu ya. Itu makanya kita observasi, oh leader turun, oh iya masih Faras sih, panggilkan siapa gue star terus untuk sekalian training misalnya, atau ada orang-orang yang bisa vokal coach misalnya, atau ada jemaat yang vokal coach dibayar ya, kayak gitu dicari leader. Mempersiapkan, memberikan fasilitas
mengobservasi dan memberikan ruang buat pelayannya bertumbuh. Kayak gitu. Dan harus menegasi nih yang terakhir itu. Kejam, harus kejam. Kadang itu leader tuh harus kejam. Kayak Nah, gitu. tapi teknik-teknik itu penerapannya bakal beda nggak sih kok antara komunitas yang kecil, yang menengah, sama yang besar? Pasti setiap komunitas dengan berbagai season pasti beda-beda. Kalau kecil, leadernya harus banyak turun. Ya SDM-nya sedikit soalnya. Tapi itu jadi poin plus untuk kita mulai tanamkan api sebanyak-banyaknya, ciptakan regenerasi sebenar-benarnya. Karena itu gitu. langsung intimate gitu ya. Karena itu intimate Mas ya. Kalau sudah mulai di menengah, nah nanti biarkan mereka terus menyebarkan dan kita terus menyebarkan. Jadi sama, sudah mulai kolaborasi. Kalau udah besar, ya sudah banyak, ya kita tinggal menuai hasilnya. Sambil kita terus berkarya ya apa caranya biar komunitas terus bertumbuh, banyak regenerasi yang baru sambil kita mulai cross check karena banyak leader yang seperti ini sekarang. Nggak salah, tapi eman. Jadi bukan tentang salah benar, tapi eman. Banyak orang yang petingginya itu wah powerful, penuh urapan tanda kutip gitu. Oh dipakai tuh KKR atau apa atau misalnya di mana-mana doa misalnya. Tapi di step kedua anak-anaknya masih powerful jadi kepala cabang misalnya kayak gitu di gereja A, B, C, D, E gitu. Wah tier 3 mulai wah tuh leader atau apa bisa leader apa ya komsel leader gitu loh. Oh, iya. Gitu atau LG leader gitu terus apalagi ya CG leader kayak gitu apalagi ya sel group lah di sini gitu Ya, sel group. sel group ya atau komsel kayak gitu lama itu berikutnya kayak gitu nanti mulai pelan udah beda api ini udah mulai turun sing awalnya kita harus buat KKR iya kayak gini turun mulai iya sih kita harus suka di gereja-gereja buat komunitas gini kita harus buat acara ini mulai di bawah beda lagi gitu. Terus mulai mancing nanti pelan kan kayak oh iya pokoknya kita tetap harus berapi-api ya kita harus jaga apa namanya kekudusan udah mulai turun lagi nanti di bawah apa lagi mulai turun mulai luntur ya pokoknya kamu beribadah ya wes gak apa-apa gak usah ikut gak apa-apa memang sibuk itu terjadi di mana-mana dan itu yang masih susah struggling kita sebagai komunitas Sampai hari ini bahkan di gereja-gereja besar aku nemuin masih ada dan ini bukan tentang salah memang kita ngelola orang itu nggak gampang karena aku bilang ini bukan salah tapi ini fenomena kayak gitu kalau jumlah besar itu tambah susah nggak sih kayak akhirnya ngalirin api gimana soalnya gini otaknya semakin otaknya kan otak ketemu otak gitu loh sebenarnya Pak. Nah, sama. Hari ini aku cerita ke kamu, Rick. Kemarin loh, aku naik mobil, terus aku ketemu mobil Ferrari kuning gitu misalnya. Wow, ada stiker Hello Kitty ternyata ada. Akhirnya kamu nanti terus kayak, tapi orangnya gitu berewokan diri ternyata. Gitu. Nah, kamu bisa cerita ke orang lain nanti, misalnya ke siapa? Febri gitu. Feb, kemarin konten itu loh, apa namanya? Lihat mobil kuning gitu. Wih, nggak tahu merek apa, gitu. Bukan udah stiker Hello Kitty. Wih, jadi Febri cerita ke Yopi misalnya, Jom gitu. Ini misalnya kayak, kemarin lihat mobil gitu. Gak tau sih itu mobil itu apa ya, tapi tak stiker Hello Kitty-nya. Yang penting itu stiker Hello Kitty. Fokusnya jadi beda, gitu loh. Melenceng, gitu loh. Sing awalnya Ferrari tapi punya stiker Hello Kitty, jadinya mobil apa ya tapi Hello Kitty. Pokoknya Hello Kitty. Ya pokoknya ada stiker, gitu loh. Lah sama, bahwa kadang leader itu ya kadang nggak tahu susah. Ini juga aku juga akan struggling di arah ini juga pasti akan suatu saat bahwa kita kan ketemu dengan orang-orang yang pemikirannya itu sakarepe dhewe. Nah, gitu. Nggak ngikuti TNA di gereja tapi pengen di gereja itu. Nah, gitu. Tapi pengen melayani gitu. Jadi misalnya kita percaya satu hal gitu. Sing bawah iso nggak percaya, separuh percaya bisa kita percaya. Nah itu ada ketemu gitu. Jujur ya gue jujur. Aku takut gak sih? Kayak
bakal kejadian kayak gitu-gitu. Wah, ini udah semakin lenceng jauh. Ya kalau kita bilang takut pasti kita itu semua ketakutan leader. Gak tahu sih, tapi ya Koko pasti takut di area itu. Makanya Koko pun juga lebih suka membangun, build orang dibanding pakai orang. Oh dia sudah pinter kok, dia sudah ini kok. Ya sini, gitu. Diajak ngobrol sih, 1 jam 2 jam aja. Dilihat sih track recordnya. Percuma, orang hebat setengah mati. Gak bisa nurunin api, gak bisa nge-build tim. Percuma. Gitu loh, makanya kita build aja orang-orang. Loh kok lama, kok proses gini kok. Lebih baik lama, jadi gak jadi kan urusannya Tuhan. Mau evil mau bubar gak bubar kan urusannya Tuhan. Mau evil besar atau enggak kita mau usaha sedemikian rupa kok Iwan gak izinin itu, gak izinin. Gak jadi besar. Lebih baik kita melangkah. Of course kita terus berusaha secepat-cepatnya untuk mengembangkan contoh Hivel gitu, sebesar-besarnya iya gitu. Tapi ya kan kembali lagi Tuhan yang ngizinin kan. Mau apa lagi, kita tetap berusaha gitu loh. Sambil kita menunggu timing yang pas untuk kita mengekspansi Hivel lebih jauh, itu salah satunya. Atau kalau misalnya kita atau komunitas kita harus prepare dulu, timmu sudah bener atau belum. Makanya aku ini punya satu prinsip dalam bayangku adalah gini, siapkan dulu bejananya. Tuhan mau isi kapan aja bisa kok. Gampang. Hal-hal kayak gitu tuh gampang bagi Tuhan gitu loh. Banyak orang yang komunitasnya cuma karena leadernya kan atau cantik. Gampang kan berarti. Ya aku panggil aja satu orang ambrisator tak topatin gitu misalnya. Habis jadi tadi orang sing good looking gitu, terus topatin terus jadi brand ambassador. Tapi nopatin orang ini misalnya bukan gampang ya, maksudnya pemikiran logika sederhananya kayak gitu. Gak bisa tapi kayak gitu loh maksudnya. Nggak gitu cara mainnya. Itu komunitas black campaign namanya. Salah. Itu cara yang black gitu, yang hitam itu cara curang gitu. Tidak pada poros yang komunitas yang Tuhan mau. Karena nggak pernah tertulis di mana tertulis bahwa komunitas harus besar cepat dalam waktu sekian gitu loh. Tapi Tuhan selalu ngomong berakar yang kuat. Saling gitu. Hilang semua sekarang saling-salingnya. Lebih mikir besar kecil. Kamu kok lambat dari komunitas? Ayo nang cepet pede, ayo nang cepet ini. Saling-salingnya nggak pernah disebut. Berarti seharusnya fokus seorang leader dalam sebuah komunitas itu build timnya dulu. Itu kan yang jadi utama. Iya, jadi selama Tuhan belum izinkan, selama Tuhan belum kasih arahan, kita fokus apa yang Tuhan kasih di manusia ikan. Sambil kita terus menuju ke ekspansi. Tapi ini gorong apa-apa wis. Wah, ini gereja besar nih habis ini. Alah. Wes, enggak usah. Nah, ini terakhir loh. Kapan ada momen dimana kita harus fokus dengan yang build timnya. Terus kapan kita fokusnya harus keluar. Kadang kan kayak kita nggak sadar kita ini build tim terus hasil yang keluarnya nggak diurus gitu. Jadi fokusnya build tim dalam terus gitu. Apakah bagus kalau misalnya gitu? Jawabannya enggak. Karena gini, namanya bablas itu pasti. Givel pun juga pernah di titik gitu. Ya gitu. Tapi maksudnya ya itu namanya kecenderungan. Jadi kayak cungkat-cungkit gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia itu sama kayak cungkat-cungkit. Jadi kalau kadang fase di mana dia itu harus turun ke bawah untuk build tim dulu. Lepasan dulu yang di luar. Diturunkan dulu intensitasnya. Karena misalnya bobrok. Jadi ini seasonable, bukan sesuatu yang bersifat season. Ya gitu. Main season. Jadi kalau kadang posisi kayak gini, ya posisi apa? Misalnya posisi dia itu harus menjangkau keluar karena sudah siap. Tapi selalu kembali lagi bahwa kita nggak ada yang dalam leadership, dalam ilmuwan leadership itu nggak ada ngomong tentang hal yang eksak atau absolut gitu. Yang ada bagaimana, makanya ini sebenarnya kunci key of the key dari leader kalau komunitas adalah gini. Gak tahu ini bisa nggak ya orang bisa pakai, tapi hingga detik ini aku percaya hal ini. Aku melangkah di mana Roh Kudus suruh untuk melangkah, kayak gitu aja.
dan apapun yang sudah tak gumulkan bersama dengan Roh Kudus itu yang tak jalankan. Mau baik, mau benar, mau baik dan benar itu hal yang berbeda ya. Mau baik atau benar, ya jalan dulu, karena aku percaya Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi kalau aku salah, misalnya contoh nih, aku ngambil salah, aku build dulu, Tuhan, nanti aku pasti Tuhan tegur, kamu salah di sini. Tuhan kasih rema, kamu kayak gini, sambil jalan mikir ini. Karena bisa dua-duanya soalnya, kita nggak bisa satu dua hal yang mana yang benar, mana yang salah. Kayak gitu. Jadi Tuhan kadang tegur aku, kamu buat regenerasi satu orang gitu misalnya. Ya udah buat. Kita jadi sebagaimana Roh Kudus tuntun kita gitu loh. Jadi ya simple aja tuh kita hidupnya gitu loh. Maksudnya kayak ya kuncinya cuma di dua tadi, bagaimana kita sudah bergumul dengan Roh Kudus atau belum. Kalau sudah kamu gumulkan, Tuhan ya apa ya, menurutku kayak gini, yang terbaik kayak gini, terus kamu ngerasa kayak ya ngerasa nggak ada dari orang lain atau dari diri sendiri, nggak ada revisi, ya udah jalankan kayak gitu loh. Dimana yang kedua adalah Tuhan bagaimana ngasih tahu kamu mau kemana, kamu mau ngapain, kamu mau program apa, di situ kamu buat gitu. Tapi kalau kamu udah punya hati, gak mungkin kamu gak turun, itu percaya. Oh iya. Mantap, hari ini dari leadership ini menarik. Dari sepuh, Sepuh sekali ini. Ya itu, wow, kita bisa mendapat POV yang baru. Bahkan yang ya posisinya non leader pun dapat POV baru. Oh, leader itu gini toh. Iya. Aku sangat senang untuk sharing masalah kayak gitu-gitu. Oke, kapan-kapan kita bahas mungkin sisi gelapnya leader. Nah, kenapa harus bahas itu? Sekenak-enak ya. oh yang enak-enak. Biar banyak leader baru. Nah, yang setengah baru. Oh ampun kok ampun gitu. Tolong. Aku juga mikir gitu kok, aduh. Tapi apa yang kita lakukan pasti ada plus minusnya lah ya, nggak ada yang plus. Ya, nggak bisa. Munafik lah. Mantap. Oke, thank you kok Denny. Sama-sama. Mantap, kita bisa belajar jadi seorang leader. Makanya jadi leader enggak Chandra? Oh iya harus. Ya bagus, tapi leader yang baik yang sehat. Nah, Jangan apa-apa terpersembahan, Oke, nah hari ini aduh, ya. Amin. Jadi leader yang baik. Makanya tonton terus episode-episode berikutnya, terutama yang leadership series ini, kalian pantau terus. Oke, nah seperti biasa kalian jangan lupa share video ini, kalian jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya, yang penting itu loncengnya supaya kalian dapat info-info terbaru, update terbaru dari video-videonya kita. Jangan lupa setiap Senin kita ada saat teduh jam 6 WIB, jangan lupa join ya guys. Nah, di link di description ada link tree, isinya IG dan TikToknya kita, itu report event kita, dan juga ada Telegram. Nah, kalian bisa join Telegramnya, di situ kalian akan disambut dengan ramah, tidak ada penghujatan apapun, ya hal yang negatif itu tidak ada. Kita full bonding, kita saling mengenal satu sama lain, dan bahkan kita kalau perlu kan saling mendoakan. Kalau memang membutuhkan butuh untuk didoakan, ya kita bakal doakan. Doakan begini, didoa ibuku. Dengar ada namaku di sini. Oke, so itu saja dari kita. See you on the next episode. Jangan lupa nantikan episode berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi, dan bakal ada seri-series yang menarik juga tentunya. So, see you on the next episode. Nantikan episode berikutnya.
Bye bye. Bye bye. Nah.